Pemirsa Kalam Hati Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa COVID-19 adalah darsun azim, pelajaran yang amat sangat besar bagi kita sebagai pribadi dan bagi kita sebagai bangsa dan negara. Harus menjadikan pelajaran, ya ulil albab, wahai orang yang punya hati, gunakanlah hatimu untuk berpikir, menganalisa, dan memahami peristiwa ini. Tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Karena kita hidup di alam jagat raya ini diatur dengan dua hukum. Hukum sunnatullah dan hukum inayatullah. Sebab, akibat atau kausalitas. Hal ini mengantarkan kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Ma najala bala'un illa bidanbin, wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada sebuah wabah, sebuah musibah yang turun ke muka bumi itu diundang oleh dosa dan maksiat. Wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada musibah atau bala yang diangkat oleh Allah illa bitaubat, kecuali dengan taubat. Ini rumus, ini SOP. Ketika musibah datang itu diundang oleh dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat itu mengundang musibah dan bala, bagaimana ini musibah dan bala diangkat oleh Allah? Hanya satu sikap, yaitu dengan taubat kepadanya. Ini solusi. Bila mana kita sebagai individu dan bangsa dan negara sebagai negara tidak bertaubat, maka wabah ini masih bertengger di bangsa ini. Hal ini teringat dengan seorang nabi yang Allah tenggelamkan di laut yang sangat besar dan dimakan oleh ikan yang sangat besar, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana ketika dia meninggalkan amanat Allah titipkan umat untuk dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian Nabi Yunus meninggalkan amanat itu, sehingga Allah menguji Nabi Yunus dan beliau terlempar ke lautan, dan di laut sudah tersiap ikan yang menganga untuk memakannya, ikan hut, ikan yang amat sangat besar. Kemudian masuklah Nabi Yunus ke dalamnya. Hal ini dicatat oleh sebuah surat, namanya surat As-Saffat ayat 43 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya jika dia tidak berzikir kepada Allah di dalam ikan tersebut. Bayangkan, Nabi Yunus masuk ke dalam ikan di keheningan malam. Ada 3 kegelapan yang menyelimuti atmosfer Nabi Yunus. Hendak kemana dia nyari bantuan? Dia masuk dan terlempar ke lautan di malam hari yang gelap kulit. Itu gelap yang pertama. Gelap yang kedua, masuk ke dalam perut ikan yang besar. Itu gelap yang kedua. Sudah malam hari, masuk ke dalam ikan yang besar. Itu gelap. Kemudian itu ikan masuk ke dalam dasar samudra. Kegelapan dasar samudra. 3 kegelapan. Mau minta bantuan kepada siapa? Atmosfer ini menggambarkan kita saat ini. Dunia sudah lockdown, terkena wabah COVID-19. Negara ini terkena COVID-19. Dunia semua berkecamuk atmosfernya. Laksana sebagaimana Nabi Yunus masuk ke dalam ikan. Gelap gulita. Kemana hendak minta bantuan? Sampai digambarkan dalam surat As-Saffat ya, 143, 144 disampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin. Jika yang dapat ujian masuk ke dalam ikan itu tidak berzikir kepada Allah, tidak minta bantuan kepada Allah, bagaimana teguran Allah? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Allah akan diamkan dia di dalam perut ikan hingga yaumul kiamah. Itu ancaman yang Allah berikan kepada yang teruji dalam ikan tersebut. Bagaimana jawaban Nabi Yunus terhadap peristiwa itu? Dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ungkapannya? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang pantas aku sembah, tiada Tuhan yang pantas aku minta bantuan, illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau maha suci ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim kepadamu ya Allah. Di sini ada pengakuan atas dosa tersebut. Mengaku dosa adalah taubat. At-taubatu an-nadam, mengaku dosa, salah kepada Allah. Pengakuan itulah dengan taubat, maka Allah selamatkan. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi
maka Allah menghendaki doanya dan menyelamatkan dia. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitupun juga orang-orang yang beriman sekarang ketika minta kepada Allah, pasti akan Allah selamatkan kepadanya. Keyakinan kepada Allah itu adalah iman, memunculkan imun, daya kekebalan tubuh dari bencana dan bahaya akibat taubat kepadanya. Allah akan menyelamatkan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa kalau rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini ada pertanyaan melalui Twitter yang disajukan oleh saudara kita, saudara Ajar. Beliau menyampaikan bagaimana cara kita menyikapi kondisi saat ini yang berdampak pada tata cara beribadah kita. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah kaidahnya, la dororo wala diror. Kita tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain, wala diror. Begitupun juga kita jangan boleh membahayakan diri kita sendiri. Dari hadis ini menunjukkan sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dulunya tidak boleh menjadi boleh. Seperti peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu sudah hujan yang sangat deras sekali. Kemudian muadzin azan di masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Shollu fi buyutikum. Di situ muadzin menambahkan, shollu fi buyutikum. Hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Ala firihalikum. Apakah ala shollu firihalikum? Apa kalian sholat tempat-tempat kerja kalian? Itu adalah anjuran Nabi pada saat hujan yang amat sangat deras, sehingga dia tidak sampai ke masjid, maka engkau sholatlah di rumahnya masing-masing. Itu hujan deras. Apalagi kalau sekarang wabah, lebih dari hujan deras. La dororo wala diror. Hendaknya kalian jangan memberikan bahaya ke orang lain, begitupun juga kalian jangan berikan bahaya ke dirimu sendiri. Kalau kita ke masjid sekarang akan menjadi carrier, pembawa wabah, maka seperti yang dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah, kita manut kepada pemerintah dan ulama kita bahwa kita sholat di rumah saja. Pahalanya sama, sampai dalam sebuah hadis mengatakan uktubu li abdin alladzi yaqum bihi sahihan saliman. Hendaknya kalian tulis kalian pahalanya sama seperti sholat berjamaah. La haula wala quwata illa billah. Itu tadi saudara, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Kang Rashid terkait dengan tema kita kali ini, antara iman atau imun dengan menyikapi mewabahnya virus corona di Indonesia. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rashid bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, saya mengingatkan kepada teman hati semuanya yang tidak sempat mengikuti ataupun menyaksikan secara utuh episode kali ini, tenang saja karena episode kali ini juga akan diunggah di kanal YouTube Beranda Islami. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe saudara.